Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Komunikasi Interpersonal. Saya mengambil materi Iklim Komunikasi Dasar Hubungan Personal. Mengenai soal iklim, apa sih itu iklim? Iklim adalah kondisi cuaca pada suatu wilayah yang diukur pada jangka waktu yang panjang. Lalu, iklim komunikasi itu apa? Yuk, kita bahas. Sekarang kita lanjut mengenai iklim komunikasi dasar hubungan personal. Yuk, mari bahas bersama-sama. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan iklim komunikasi? Iklim komunikasi adalah suasana emosional dalam hubungan antar individu yang terbentuk dari interaksi verbal dan nonverbal, seperti perasaan nyaman, aman, terbuka, atau sebaliknya. Selanjutnya, aspek-aspek yang membentuk kenyamanan hubungan personal. Yang pertama, awal perkuliahan atau kerja sering membuat orang merasa kesepian karena belum punya teman. Yang kedua, iklim komunikasi yang baik berpengaruh pada kepuasan dan loyalitas kerja. Yang ketiga, hubungan personal dibentuk untuk memenuhi kebutuhan diterima, apalagi saat jauh dari rumah. Yang keempat, kebutuhan manusia mencakup bertahan hidup, keamanan, afiliasi, kebebasan, cinta, hargaan, pencapaian, perubahan, dan makna. Yang kelima, hubungan interpersonal dibangun melalui inventasi, komitmen, kepercayaan, keterbukaan, dan kenyamanan dalam perbedaan pendapat. Yang keenam, budaya memengaruhi keterbukaan, misalnya orang Barat lebih terbuka dibanding orang Jepang. Selanjutnya, ada 5 aspek-aspek yang membentuk kenyamanan hubungan personal. Yang pertama, ada inventasi. Apa saja yang kita berikan pada hubungan tidak bisa kita ambil kembali jika hubungan tersebut berakhir. Contohnya, saat kita peduli dengan orang lain, kita menginventasikan materi atau hadiah, waktu, tenaga, pikiran, dan perasaan dalam setiap interaksinya. Interaksi ini juga tidak bisa dikembalikan, termasuk perasaan porsi menerima dan memberi antar pasangan. Lalu, keuntungan adalah tetap bertahan pada hubungan. Lalu yang kedua ada komitmen. Komitmen adalah menentukan bukan merasakan untuk tetap berada bersama dalam hubungan. Tanda-tanda komitmen adalah niat untuk berbagi di masa depan. Lalu komitmen adalah pilihan dalam mengelola hubungan. Lalu saat pasangan membuat komitmen, mereka bertanggung jawab untuk terus berinvestasi dan peduli pada keterikatan mereka. Yang ketiga ada kepercayaan. Kepercayaan melibatkan keyakinan pada reliabilitas seseorang, melakukan apa yang sudah dijanjikan, dan secara emosional mengandalkan orang lain untuk menjaga kesejahteraan dan hubungan kita. Yang keempat ada membuka diri. Membuka diri adalah usaha untuk mengungkapkan informasi personal mengenai diri kita yang biasanya tidak disampaikan ke orang lain. Lalu, keterbukaan diri adalah kunci penting yang menunjukkan kedekatan. Keterbukaan merupakan proses yang sesuai dengan situasi tertentu, dan dalam tahap awal perkembangan hubungan timbal balik, keterbukaan diri menjadi hal yang paling penting. Dan yang terakhir, ada nyaman dan pertentangan ide. Walaupun ketegangan adalah normal terjadi, namun hal ini dapat sangat menyulitkan jika kita tidak memahaminya dan tidak melabelinya sebagai sesuatu yang wajar. Kualitas hubungan yang sehat adalah sikap pengertian dan merasa nyaman dengan pertentangan ide. Selanjutnya ada iklim komunikasi yang mengonfirmasi dan menyangkal. Yang pertama, hanya sedikit hubungan yang benar-benar memiliki konsep penegasan atau penyangkalan, dan yang lainnya berada di antaranya atau bersiklus. Yang kedua, biasanya suatu tahap konfirmasi bergerak ke tahapan selanjutnya dengan cara berangsur-angsur melalui interaksi yang terjadi. Lalu, tingkatan penegasan dan penyangkalan. Yang pertama, menyadari adanya orang lain, kita melakukan konfirmasi dengan verbal dan nonverbal. Penyangkalan yang mendasar adalah dengan tidak mengakui kehadirannya. Yang kedua, mengakui apa yang orang lain rasakan, pikirkan, dan katakan,
Secara nonverbal, kita menunjukkan bahwa kita mendengarkan dan secara verbal kita merespon komunikasi orang lain. Yang ketiga, menyetujui, yaitu menerima perasaan dan pikiran orang lain. Kita menyangkal orang lain saat kita tidak menerima pikiran dan perasaan. Selanjutnya ada suasana yang defensif dan suasana yang suportif. Beberapa orang merasa tidak diakui dan berjaga-jaga sehingga kita tidak dapat berbicara secara terbuka dengan mereka. Suasana yang defensif. Jika bersama dengan orang yang mendukung dan mengonfirmasi kita, maka kita dapat berkomunikasi dengan bebas. Suasana yang suportif. Terdapat 6 tipe komunikasi yang memunculkan suasana defensif, yaitu evaluasi vs dekripsi, kepastian vs profesional, strategi vs spontanitas, kontrol vs orientasi pada masalah, kenetralan vs empati, lalu superioritas vs menyertakan. Dan yang terakhir nih, ada pedoman untuk menciptakan dan memelihara suasana yang sehat. Yang pertama, menggunakan komunikasi secara aktif untuk membangun iklim yang menguatkan. Yang kedua, menerima dan mengonfirmasi orang lain, afirmasi dan akui diri sendiri. Yang ketiga, menghargai perbedaan dalam hubungan, menanggapi kritik dengan konstruktif. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.